Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Kabarnya Baik. alhamdulillah. Kalau semuanya sehat ya. Sekarang kita kembali lagi sekolah, tapi masih di sitkom ya anak-anak. Soalnya kan belum bisa sekolah seperti biasa di sekolah karena masih pandemi. Nah sekarang apakah ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Oh iya. Kenapa nggak hadir? Sakit? Apa izin? Sakit. Oh sakit. Semoga yang sakit bisa segera sekolah kembali ya. Ya. Sekarang coba sebutin dari sini namanya siapa? Ya. Ini? Alia. Sofia. Ocha. Oh iya. Nah terus kan alhamdulillah gitu ya kita bisa ketemu lagi ya. Tetap jaga kesehatan ya anak-anak. Sekarang kalian udah pakai masker semuanya. Tadi cuci tangan dulu gak kesini? Cuci tangan gak? Enggak, ini nanti cuci tangan ya. Kita kan harus menjaga, harus selalu cuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker agar selalu sehat dan terhindar dari virus. Nah sekarang sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Coba Alia pimpin baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah ya anak-anak. Nah sekarang sebelum pembelajaran dimulai, kita nyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa yuk. Bisa gak? Satu nyanyinya bisa kan? Saya sama ibu dipimpin. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia bersaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Gak apa-apa ya, belum terlalu hafal juga kan, masih belajar namanya juga. Nah sekarang kenapa sih kita tadi sebelum sih sudah baca doa itu menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa? Karena kan kita itu hidup di Indonesia ya. Di Indonesia itu banyak sekali pulau-pulaunya kayak gitu, wilayahnya luas sekali dari Sabang sampai Merauke. Jadi pastinya juga kalau misalkan banyak kayak gitu, banyak perbedaannya juga ya, banyak perbedaan kayak beda dari bahasanya ya, bahasa daerahnya, terus beda budayanya. Terus di Indonesia juga kan bahasanya juga banyak, bahkan kepribadian kita juga pasti berbeda-beda ya, kayak Sophia sama Alia pasti beda kayak gitu. Nah terus kenapa sih kita tuh kan kalau kita tinggal banyak kali itu kan pasti ya bisa jadi banyak kejahatan kayak gitu, bisa jadi berantem ya. Kalian juga pasti kan pernah berantem ya kan? Tapi seharusnya kayak itu hidup rukun kayak gitu. Kenapa harus hidup rukun? Agar tidak ada yang berantem, agar tidak ada perselisihan di antara sesama manusia kayak gitu. Nah lalu sekarang kita ini akan belajar tema 1, hidup rukun, pembelajaran 1, subtema 1 yaitu hidup rukun di rumah. Sekarang ibu akan membacakan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu dengan diberikan teks cerita tentang hidup rukun yang mengandung ungkapan, siswa dapat menyebutkan ungkapan yang terdapat pada teks cerita tersebut dengan tepat. Yang kedua, dengan diberikan teks
tentang hidup rukun yang mengandung ungkapan, siswa dapat mengucapkan ungkapan yang terdapat pada teks tersebut dengan tepat. Yang ketiga, dengan diberikan kumpulan kubus lebih dari 100, siswa dapat menyatakan kumpulan objek dengan bilangan sampai dengan 999 dengan benar. Yang keempat, dengan diberikan kumpulan kubus lebih dari 100, siswa dapat membaca lambang bilangan sampai dengan 999 dengan tepat. Yang kelima, dengan diberikan lagu anak, siswa dapat membedakan panjang pendek bunyi pada lagu anak dengan tepat. Yang keenam, dengan diberikan lagu anak, siswa dapat menampilkan panjang pendek bunyi pada lagu anak dengan tepat. Nah, sudah itu, sekarang ibu mau nanya nih, ada yang tahu gak hidup rukun itu apa? Ada yang tahu gak? Tahu gak? Alca tahu? Enggak ada yang tahu nih. Ya udah ibu kasih tahu ya. Hidup rukun itu artinya adalah saling menghormati dan menyayangi antara sesama manusia. Hidup rukun biasanya dilakukan di rumah, di sekolah, bahkan di masyarakat. Nah, dalam hidup rukun itu juga terdapat sikap toleransi. Apa sih sikap toleransi itu? Ada yang tahu nggak? Sikap toleransi itu apa? Enggak. Ya, jadi sikap toleransi itu adalah sikap manusia untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan baik antar individu maupun kelompok. Nah, seperti ibu tadi udah jelasin ya, kita tuh harus rukun. Rukun itu sebagian dari toleransi, jadi harus menghargai. Misalkan Alia itu suka es krim rasa strawberry, tapi Sophia sukanya rasa coklat. Jadi Alia jangan mengejek atau memberusuhan sama Sophia kayak gitu ya. Terus sekarang ibu mau nanya nih, apa sih, bagaimana sih kita rukun di rumah itu kayak gimana? Untuk sikap rukun di rumah, tahu gak? Tadi kayak ngebagi tugas, gak apa-apa. Ya, membantu ibu kayak misalkan nyapu, kayak ngepel ya. Itu juga sebagian dari hidup rukun yang pintar. Nah, sekarang ibu di sini ada gambar nih. Nah, kelihatan nggak? Kelihatan ya? Nah, di sini kan ini itu adalah gambar hidup rukun. Nah, kalau ini gambar yang ini itu hidup rukun di mana ini? Di sekolah. Nah, pintar. Yang ini Lingkungan. di masyarakat tadi ya, benar. Ini Di rumah. benar. Ini gimana? Di tempat bermain. Ini kan Udin sama Benny lagi main kayak gitu. Apa ya? Nah, sekarang ini ada lagi nih gambar. Ini itu adalah gambar hidup rukun di rumah. Kenapa hidup rukun di rumah? Karena di sini ada ibu, ayah, Benny dan Mutiara, Udin dan Mutiara. Tadi sini juga mereka itu hidup rukun ya, saling kayak ngomong kayak gitu, gak berantem kan sama keluarga, makan bareng, bercerita bareng kayak gitu. Jadi ini yang disebut dengan hidup rukun di rumah. Nah, sekarang itu kan ibu punya kalimat ya, untuk selalu terjaga. Bila aku tadi kayak tadi yang membantu ibu, membantu ayah, menjaga adik kayak gitu. Nah, sekarang kalian tulis di kertasnya, kerukunan di rumahku selalu terjaga, koma, tulis. Kalau ada yang mau ditanyain, tanyain aja ya. Kerukunan di rumahku selalu terjaga, koma. Udah semuanya? Udah. Nah, sekarang ibu bakal menceritakan sebuah cerita hidup rukun di rumah yang berjudul Ayah dan Ibu Menyayangi Mutiara dan Udin. Nah, ceritanya, suatu hari ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita, Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Nah, di sini kan ada ungkapan. Coba ungkapannya apa? Tahu gak sih ungkapan itu kalian apa? Tahu gak ungkapan, arti ungkapan itu apa? Jadi ungkapan itu adalah gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya.
Tadi kan di sini ada ungkapannya itu buah tangan dan buah hati. Bukan buah tangan itu ini sebuah tangan gitu, bukan. Buah tangan itu adalah oleh-oleh artinya. Kalau buah hati itu bukan sebuah hati juga bukan, tapi artinya itu anak. Ngerti? Jadi misalkan contohnya itu kalau misalkan pakai kalimat itu ayah pulang dari Jakarta membawa buah tangan. Berarti bawa buah tangannya itu adalah oleh-oleh kayak gitu. Terus Dio adalah buah hati orang tuanya. Artinya Dio itu adalah anak orang tuanya, gitu kan, ngerti? Nah sekarang kalian coba bikin kalimat kayak dari buah tangan dan buah hati itu. Bisa gak kayak tadi ayah pulang dari Jakarta membawa buah tangan kayak gitu. Dio adalah buah hati dari orang tuanya, kayak gitu bisa gak? Ya tulis. Dikasih waktu ya 5 menit. Udah, kalau bocah udah, Sofia udah, tungguin ya bentar lagi. Sekarang kita belajar ini matematika. Jadi di sini itu Mutiara itu menyimpan hadiah, sebuah buku hadiah dari ayahnya. Di rak buku ini kalian juga di rumah punya kan buku? Punya berapa coba buku cerita aja di rumah punya berapa? Gak tahu. Sofia punya berapa? Gak tahu. Macam punya berapa kira-kira? Ya. Nah, jadi Mutiara ini menyimpan buku-bukunya itu di 4 rak. Jadi dirakin gitu, disimpan-simpanin biar rapi kayak gitu kan. Nah, gimana sih kita cara menghitung buku-buku Mutiara ini di dalam rak? Caranya itu, nah, jadi Mutiara itu bersama Udin, dibantu Udin untuk mengelompokkan buku tersebut dalam satu kelompok itu isinya 10 buku. Nah, di sini itu ada 5 tumpukan, berarti 1 kali 5 50 ya. Jadi 50. Lalu ada juga nih yang satuan. Berarti ya kalau puluhan itu kalau yang 50 itu artinya puluhan ya. Di sini juga ada tuh jadi 7, berarti 50 tambah 7 jadi berapa? Pintar. Nah, lalu di sini juga ada lagi nih, ada berapa tumpukan ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti kalau di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tambah 70 tambah 7 77. Nah, benar kayak gitu. Terus sekarang buku-buku dalam rak itu dikelompokkan kembali nih. Jadi satu tumpuk buku itu kan 10. Di sini ada berapa tumpukan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti 10 kali 10 berapa? 100. Jadi di sini itu udah ada bukan satuan lagi, bukan puluhan lagi, tapi ratusan. Nah, lalu di sini ada kubus. Jadi di sini tuh, ini berarti kalau yang kayak gini itu satunya, berarti artinya 1 ya, 1 buah kubus. Di sini juga ada tumpukan kubus lagi nih. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi satu kayak gini itu adalah 10 kubus. Ini kan ada 10 ya. Kita hitung lagi nih, ini ada berapa ininya tumpukannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kali 10 tadi 100. Nah, kalau misalkan ini yang kubus ini disatukan menjadi kotak kayak gini, ini yang ini tuh 100 ya artinya anak-anak. Nah, coba ini berapa? Ada berapa? Bareng-bareng aja yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ada berapa kubus? 800. Yang ini, yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sama ya, 10 kali 2 40. Pinter. Nah, ini yang tadi udah dijelasin berapa ini? 100. Ini? 100. Berarti kalau digabungin 500. pinter. Nah, di sini ini nih contoh soalnya ya.
Jadi di sini ada 100 ditambah 30 ditambah 8. Banyak kubus berarti 138. Jadi dibacanya juga bukan 138 tapi 138. Nah, di sini juga ada contohnya nih. Ada angka 145. Berarti dibacanya itu 145, bukan 145 ya. Dan kayak ini juga 209. Nah, kenapa sih 209 ini si puluhannya nggak dibaca? Karena puluhannya ini 0, berarti 0 itu tidak ada nilainya. Sama juga ya kalau yang di belakang kayak 70 kayak gini, berarti 0-nya itu nggak dibaca. Nah, sekarang Ibu punya soal untuk kalian. Kalian kerjain ya, jangan nyontek, tulisannya aja. Ini banyak tadi udah diajarin. Kalau nggak udah semuanya, nah, sekarang kita perhatikan nyanyian ini ya, dengerin dulu lagunya. Tahu gak? Yang tahu gak? Sambil lihat ininya, nanti dites. Kita bakalan belajar tentang pendek panjangnya dari sebuah lagu. Kayak tadi kan, coba nyanyiin yuk bareng-bareng. Bukannya congkak, bukannya sombong, yang disayangi handai dan taulan, hanya anak yang tak pernah bohong, rajin belajar, beramah dan sopan. Jadi maksudnya kalau misalkan yang pendek itu dibacanya agak cepet ya, kayak bukannya congkak. Kalau yang congkak ini berarti panjang, congkak kayak gitu, ngerti gak? Coba nyanyiin lagi bareng-bareng. 1, 2, 3. Bukannya congkak, bukannya sombong. Bukan gitu, bukannya sombong kayak gitu. Balikan lagi sampai benar. Bukannya congkak, bukannya sombong, yang disayangi handai dan taulan, hanya anak yang tak pernah bohong, rajin bekerja, ramah dan sopan. Coba sekali lagi sampai lancar ah. Yuk. 1, 2, 3. Bukannya congkak, bukannya sombong, yang disayangi handai dan taulan, hanya anak yang tak pernah bohong, rajin bekerja, beramah dan sopan. Sekarang mau sendiri-sendiri. Coba dari Miriam. Ini gak apa-apa, nanti dibantuin kalau gak bisa mah. Ayo, 1, 2, 3 bareng. Bukannya kayak apa? Gak usah malu. Bukannya congkak, bukannya sombong, Ya, yang disayangi andai dan taulan, ya benar, pintar. hanya anak yang tak pernah bohong, Terus rajin bekerja, beramah dan sopan. Ya bagus, tepuk tangan dulu. Sekarang Alia, silakan sendiri nanti juga Sophia kebagian, Ocha juga kebagian. Bukannya congkak, bukannya sombong,
yang disayangi, handai dan taulan. Hanya anak yang tak pernah bohong, rajin bekerja, perangan dan sopan. Ya tepuk tangan tuh kalian tuh kalau pada dalam beres nyanyi pada tepuk tangan ya. Sekarang Sofia, Sofia ayo. Gak apa-apa Sofia. Gak apa-apa Sofia. Ya tepuk tangan. Sekarang Ocha terakhir, Ocha. Kelihatan gak Ocha? Bukan kaya celaka, bukannya sombong, yang disayangi, handai dan taulan. Hanya anak yang tak pernah bohong, rajin bekerja, peramah dan sopan. Ya tepuk tangan. Nah sekarang ibu juga ada soal lagi. Gampang ini mah. Kalian cuman tak kasih tanda yang panjang sama yang pendeknya aja ya. Dikit tak? Udah gak apa-apa deh, kumpulin aja semuanya. Kasih nama dulu Alia. Kasih nama dulu ya di setiap kertasnya, kasih nama. Nama? Semuanya sama yang tadi juga kasih nama, kumpulin ya. Sip. Nah, coba apa sih yang udah bisa diambil dari pembelajaran hari ini? Apa? Gak apa-apa, ngomongin aja. Bagus. Terus tadi apa aja pembelajarannya? Hidup rukun. Ya, benar. Jadi tadi itu kan kita udah belajar dari ungkapan ya. Yang pertama itu kan ungkapan. Terus tadi juga belajar tentang membaca bilangan dari sampai 999 ya, tentang yang kubus tadi itu. Terus tadi juga nyanyinya itu. Berarti kesimpulannya itu ya, belajar semua itu tadi dari yang semuanya. Nah, terus kalau misalkan besok itu kita lanjutin lagi dengan pembelajaran yang kedua ya. Masih tema yang sama, masih subtema yang sama, cuma pembelajarannya yang kedua. Alhamdulillah kegiatan hari ini juga telah selesai. Tetap jaga kesehatan ya anak-anak, jangan lupa selalu memakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Sebelum kelasnya ditutup, coba pimpin doa lagi sama Sophia. Sekarang lu pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah rabbil alamin. Kelas hari ini ditutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.